got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Wahidi Rahman. Nomor induk mahasiswa 221011700366. Dan saya dari Prodi Sistem Informasi, ya, Fakultas Ilmu Komputer. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar transmisi data. Apa itu dasar transmisi data? Kita akan lanjut ke materinya. Jadi di sini kita akan mulai membahas materinya ya. Yang pertama itu ada pengertian transmisi data. Apa sih itu transmisi data? Transmisi data itu adalah proses pengiriman data dari sumber data ke si penerima yang menggunakan media elektronik. Jadi intinya transmisi data itu adalah sebuah jembatannya ya, dari si pengirim ke si penerima. Nah, jenis media transmisi data itu ada dua. Yang pertama itu menggunakan kabel dan tidak menggunakan kabel. Yang menggunakan kabel itu contohnya ada kabel koaksial, voice wire, dan lain-lain. Yang kedua itu ada contoh dari media transmisi data yang tidak menggunakan kabel. Itu contohnya ada gelombang radio ya, salah satunya. Nah, selanjutnya itu ada proses transmisi data. Proses transmisi data itu melibatkan konfigurasi jalur transmisi data yang dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama itu ada simplex, yang kedua hard duplex, yang ketiga itu ada full duplex. Nah, yang pertama tadi ada simplex. Simplex itu sistem komunikasi satu arah, itu contohnya seperti radio, televisi, dan lain-lain, masih banyak. Yang kedua itu ada hard duplex. Hard duplex itu sistem komunikasi setengah dua arah, itu yang contohnya seperti walkie-talkie. Terus yang ketiga itu, atau yang terakhir, ada full duplex. Full duplex itu sistem komunikasi dua arah sekaligus, yang dimana sistem mampu menerima atau mengirim data secara bersamaan. Itu contohnya seperti telepon, maksudnya teleponan, atau ponsel. Ponsel itu sebagai media elektronik ya. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas jenis transmisi data. Ini jenis transmisi datanya ya, bukan media transmisi data. Kalau media transmisi data itu tadi kita udah. Ini jenis transmisi datanya itu ada dua. Yang pertama itu paralel dan serial. Kalau transmisi paralel itu sejumlah bit yang dikirimkannya per waktu, jadi tiap waktunya itu dapat dikirimkan beberapa bit, lebih dari satu. Sedangkan transmisi serial itu tiap waktunya hanya dikirimkan satu bit. Jadi kalau transmisi paralel itu lebih cepat mengalirkan datanya ya. Nah, selanjutnya ada dua macam transmisi. Yang pertama itu transmisi
analog, dan yang kedua itu transmisi digital. Nah, yang pertama itu transmisi analog. Transmisi analog itu merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya. Itu contohnya seperti sinyal televisi, sinyal telepon, dan sinyal radio. Nah, ciri-ciri dari sinyal analog itu seperti rentan terhadap gangguan dan memiliki spektrum frekuensi yang terbatas. Nah, sementara itu yang kedua ada transmisi digital. Transmisi digital itu adalah proses pengiriman data secara sinyal. Itu contoh seperti pesan teks dan pengiriman email melalui internet. Lalu ada ciri-ciri sinyal digital. Itu seperti tahan terhadap noise. Noise itu gangguan dan dapat dikonversi ke sinyal analog. Jadi perbedaan antara keduanya itu adalah pada cara penyampaian informasinya. Kalau transmisi analog menggunakan gelombang kontinu, sedangkan transmisi digital menggunakan sinyal diskret. Selain itu, transmisi digital lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan transmisi analog. Kesimpulan dari materi yang saya presentasikan yaitu transmisi data adalah proses pengiriman data dari satu tempat ke tempat lainnya, dan transmisi data dapat dilakukan dalam bentuk sinyal analog atau digital. Sekian dari presentasi saya mengenai materi dasar transmisi data. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada si ayung bawa paku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.